Bismillahirrahmanirrahim. Kat makrikat terbang ki banarau. Aku memakai doho makrifat, dulu keno kemudian tahu. Sianu kepada aku, berkat aku memakai kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama saya di Raden Kelana Official. Di video saya kali ini, saya akan membagikan satu cerita tentang salah satu ilmu tuo yang dulu memang sangat terkenal ataupun dulu banyak digunakan oleh pemuda-pemudi di zamannya itu bisa mendapatkan pasangan untuk bisa memadukasi antara laki-laki dan perempuan, dan ilmu ini memang sangat melekat lah di telinga-telinga pemuda-pemudi pada zamannya itu, dan pada masanya ilmu ini banyak digunakan. Dan ilmu ini adalah salah satu ilmu pemanggil, yaitu ilmu yang bisa memanggil atau mendatangkan seseorang itu datang menemui kita. Dan mungkin jika sahabat-sahabat ataupun teman-teman semua meyakini ataupun percaya dengan ilmu ini, pada malam hari ini saya membagikan amalannya kepada sahabat-sahabat, dan mungkin insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan oleh sahabat-sahabat untuk satu kebaikan. Dengan ilmu apa yang akan saya bagikan untuk sahabat-sahabat pada malam hari ini? Tonton video saya sampai selesai. Di video saya malam hari ini, saya akan membagikan amalan ini, ilmu ini, bahkan saya akan sedikit menkisahkan atau menceritakan tentang ilmu ini dengan tokoh yang pernah mengamalkannya ilmu tersebut. Dan memang ilmu ini boleh dikatakan salah satu ilmu pemanggil yang memang manjur ataupun punya khasiat yang bagus. Kemudian ilmu ini juga dikenal di Jambi dengan nama ilmu doho makrifat. Dan satu lagi dari keistimewaan ataupun keunikan dari ilmu doho makrifat ini adalah syarat yang digunakan ataupun media yang digunakan adalah media yang mungkin di zaman sekarang kita akan sedikit mendapat kesulitan untuk bisa melakukannya atau bisa mendapatkannya. Namun sesuatu yang kita niatkan atau sesuatu yang memang kita usahakan itu, insya Allah dengan niat baik mungkin Allah akan memudahkan segala sesuatu itu menjadi benar ataupun bisa kita dapatkan. Nah, saya akan menjelaskan tentang apa itu ilmu doho makrifat dan kemudian apa syarat ataupun media yang digunakan untuk bisa mengamalkan atau bisa menjalankan ilmu doho makrifat ini. Kemudian insya Allah pada malam hari ini saya akan membagikan amalannya khusus untuk sahabat-sahabat. Ilmu ini akan saya ijazahkan agar bisa sahabat-sahabat amalkan. Di perjalanan di mana saya masih mencari ataupun masih penasaran lah tentang ilmu kebatinan ataupun ilmu lainnya itu. Nah, di sini saya mendapat satu petunjuk ataupun informasi lah tentang ada seseorang yang mengamalkan ilmu pengasihan atau ilmu pelet ini yang bisa dikatakan terlihat jelas lah keunikannya, perbedaannya. Di situ yang membuat saya penasaran. Kemudian akhirnya saya berjalanlah ke salah satu daerah atau tempat yang masih di daerah Jambi juga. Nah, di situ akhirnya saya dipertemukan lah dengan sosok orang yang diceritakan pada masanya itu memang memiliki satu keistimewaan lah, sehingga menjadi buah bibir atau pembicaraan lah dari orang-orang di sekitarnya itu. Kita sebut saja dengan nama Wak Ramli. Nah, di sini begitu saya datang dan
bertemu dengan Wak Ramli pun menyambut saya dengan sambutan yang baik lah. Nah, di sini Wak Ramli bercerita, "Ada apa, Den? Kamu datang kemari berjumpa dengan saya?" "Begini, Wak. Saya mendapat cerita dari orang-orang, katanya Wak ini punya ilmu pelet yang manjur." Nah, kemudian Wak Ramli itu tersenyum. "Itu hanya cerita orang. Mana ada saya memiliki ilmu seperti itu." Nah, di situ kelihatan sekali bahwa Wak Ramli ini masih menutup-nutupi hal yang diceritakan orang itu, karena memang mungkin ada istilah yang mengatakan bahwa hiduplah seperti padi yang semakin berisi dan semakin menunduk. Jadi kiasan tersebut cocok digambarkan dengan sosok Wak Ramli yang sederhana, dan kemudian Wak Ramli ini memanggillah istrinya untuk membuatkan minuman pada saya. Nah, di sini saya terlihat, begitu melihat sosok dari istri Wak Ramli ini, saya melihat bahwa sosok istri dari Wak Ramli ini adalah sosok wanita yang cantik. Dan memang kalau kita lihat ataupun kita bisa sandingkan antara Wak Ramli dan istrinya ini sangat berbeda. Jadi ketika saya berjumpa atau melihat istri Wak Ramli ini, saya sedikit agak bingung, bahkan di sini saya bertanya-tanya, karena sosok istri Wak Ramli ini adalah sosok perempuan yang sangat cantik, dan sedangkan Wak Ramli ini adalah sosok laki-laki yang sederhana, yang biasa lah. Jika kita sandingkan antara istri Wak Ramli dan Wak Ramli itu seperti kita melihat antara bumi dan langit. Nah, sangat jauh perbedaan yang terdapat di antara mereka. Nah, di sini mulailah saya mengorek-ngorek informasi lah tentang Wak Ramli ini, bertanya dengan pertanyaan yang menyudutkan Wak Ramli, dan akhirnya di sini Wak Ramli mengaku kalah lah, karena pertanyaan-pertanyaan saya tadi memang mengarah kepada satu ilmu yang memang Wak Ramli miliki. Nah, akhirnya Wak Ramli di sini berceritalah, ilmu yang dia pakai ataupun ilmu yang dia amalkan itu adalah ilmu doho makrifat. Nah, di sini ada istilah yang sangat melekat dengan ilmu doho makrifat ini, adalah kiasan bahasa yang saya pikir adalah bahasa yang unik, namun di sini memiliki makna yang sangat erat. Karena di ilmu doho makrifat itu Wak Ramli menjelaskan bahwa di situ ada satu kiasan yang membuat ilmu ini paten ataupun membuat ilmu ini memiliki khasiat yang memang betul-betul kuat ataupun mustajab lah kalau bahasa kebatinannya, yaitu doho makrifat ini adalah ilmu yang digunakan seseorang itu, dan target yang terkena dengan ilmu doho makrifat ini seakan-akan tidak menyadari bahwa dia terkena dengan ilmu tersebut, yaitu dengan bahasa keno dulu kemudian tahu. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah keno dulu kemudian tahu, itu adalah setelah kena baru menyadari bahwa aku ini terkena gitu kan. Jadi setelah ilmu itu mengenai atau mempengaruhinya dan dia sadar, baru dia menyadari bahwa oh, aku ini ternyata kena pelet. Nah di situ saya tidak sabar untuk mendengarkan kisah yang Wak Ramli alami ketika Wak Ramli mengamalkan ilmu tersebut. Di zamannya Wak masih remaja, kami itu untuk bertemu dengan perempuan itu sangat sulit, karena memang ada batasan-batasan yang memang tidak memperbolehkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan itu bebas. Jadi di sini Wak dan teman-teman Wak itu bisa bertemu dengan perempuan itu pada satu kegiatan yang memang rutin dilakukan, yaitu pada waktu mengaji. Nah, disitulah kami bisa berkumpul, kami bisa melihat satu sama lain. Di sana kami bisa melihat perempuan yang cantik, yang sederhana, dan perempuan yang biasa-biasa. Begitu juga sebaliknya, yang perempuan bisa melihat kami seorang laki-laki yang gagah atau yang sederhana ataupun yang biasa-biasa. Nah, disitulah bisa berkenalan, bisa bercerita. Kita sesama laki-laki ataupun sesama teman itu berlomba ataupun bersaing lah untuk mendapatkan perempuan yang lebih cantik. Kebetulan istri Wak yang sekarang ini adalah salah satu kembang desa lah, kalau bisa dikatakan, menjadi rebutan pemuda-pemuda di kampung itu dulu. Dan memang di sini begitu Wak melihat sosok dari istri Wak itu, memang Wak sudah jatuh hati. Nah, memang sebelumnya Wak telah mengenal sosok istri Wak itu dengan baik, bersahabat lah, berteman lah kami. Namun istri Wak ini tidak pernah menganggap bahwa Wak ini menyukai dia. Nah, bahkan istri Wak itu tidak tahu bahwa Wak ini memang suka kepada dia kan. Ternyata ada sosok laki lain yang memang membuat istri Wak ini tertarik, karena memang kehidupan ekonominya di zaman itu memang sosok pemuda ini memang dibilang anak orang kaya lah, anak orang yang mapan lah, dan memang penampilan ataupun dari segi fisiknya itu
kalah lah kalau dibanding sama Uwa. Tapi di sini Uwa memberanikan diri untuk kalau bahasa sekarang itu untuk nembak secara langsung lah. Dan ternyata apa yang Uwa pikirkan itu tidak sama dengan kenyataan. Di sini Uwa ditolak dengan halus lah oleh istri Uwa itu. Dia mengatakan bahwa dia menyukai laki-laki lain gitu kan, bukan Uwa. Nah di sini Uwa kecewa lah dengan apa yang disampaikannya kepada Uwa. Namun di sini Uwa tetap tidak merasa putus asa. Kemudian Uwa bertanya lah dengan orang tua di rumah untuk di mana bisa belajar ataupun ada nggak ilmu pelet yang bisa mendapatkan perempuan. Karena aku lagi sakit hati nih, karena cintaku ditolak. Nah kan ada bahasa istilah yang mengatakan bahwa cinta ditolak, dukun bertindak. Nah ternyata di zamannya Uwa Ramli remaja pun berarti memang peribahasa atau kiasan bahasa yang mengatakan cinta ditolak dukun bertindak itu di zamannya Uwa Ramli itu berlaku ataupun ada gitu kan. Berarti bukan zaman sekarang aja. Jadi istilah itu memang ada di masanya dulu, bahkan sampai sekarang pun masih berlaku. Akhirnya Uwa Ramli bertemulah dengan seorang guru perempuan. Di situ Uwa Ramli tidak menceritakan siapa ataupun di mana, namun dia berkata, ilmu itu saya dapat dari sosok perempuan, kata gitu kan. Nah kemudian perempuan itu mengatakan, kamu amalkan ilmu ini. Nah ingat, syarat yang digunakan harus dapat dan kemudian dilakukan dengan benar. Nah di sini Uwa Ramli menjelaskan lah, Den, ilmu doho makrifat ini menggunakan syarat, yaitu kamu harus bisa mengambil jejak kaki perempuan yang kamu tuju, yaitu jejak kaki sebelah kiri. Nah setelah kamu mendapatkan jejak kaki tersebut, jadi jejak itu kamu ambil dengan menggunakan kaki kiri. Kamu kemudian satukan dengan jejak kaki tersebut, kemudian diputar dengan menggunakan tumit sebelah kanan sambil membacakan amalan tersebut, kemudian putar sebelah kanan. Nah kemudian kamu angkat kaki kamu ambillah sisa ataupun bekas debu ataupun tanah yang menempel di tumit kaki sebelah kiri kamu ambil, kemudian pulang ke rumah. Media yang digunakan untuk ilmu doho marifat ini adalah dengan tungku 3 sejerang. Nah, pada zaman dulu kan orang-orang belum menggunakan kompor ataupun gas seperti di masa sekarang. Nah orang dahulu itu menggunakan bahan bakar kayu untuk memasak dan menggunakan tungku itulah sebagai tempat untuk menaruh panci atau wajan untuk memasak. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit. Tungku 3 sejerang itu adalah tempat pembakaran di mana orang zaman dulu untuk memasak. Nah kemudian di tengah-tengah tungku itu ada lubang ataupun celah untuk memasukkan kayu bakar. Nah disitulah syarat dari telapak kaki tersebut ditaruh, agar ketika kita menggunakan tungku tersebut, maka itulah yang diibaratkan oleh Uwa Ramli tadi, bahwa ketika tungku itu dibakar, kemudian kayu yang dibakar itu menjadi arang, seketika itulah perempuan itu datang menemui kita. Nah hal itu bisa berulang-ulang dilakukan. Disinilah keunikan dari ilmu doho makrifat ini adalah dengan syarat yang kita gunakan ataupun media yang kita gunakan. Di sini seakan-akan wanita yang kita tuju itu akan datang menemui kita setelah kayu itu menjadi arang, dan kemudian selang berapa lama kemudian itu pasti orang yang kita tuju itu akan datang menemui kita. Saya sedikit akan mengambil kesimpulan bahwa ilmu pemanggil doho makrifat ini dihakikatkan atau diibaratkanlah bahwa ketika pembakaran itu menyala digunakan untuk memasak, nah mungkin si target atau si korban yang berada di rumah itu merasa gelisah, bahkan tanpa dia sadari, tanpa dia berpikir, namun tubuhnya yang bergerak untuk datang menemui kita. Nah di sini saya juga berpikir bahwa dengan keyakinan lah, inti dari semua itu adalah satu keyakinan yang besar dan memang memohon kepada Sang Pencipta ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut bisa menjadi ataupun hal yang kita inginkan itu menjadi nyata. Nah mungkin Uwa Ramli ini dengan keyakinannya lah dan memintalah kepada Allah untuk mengabulkan atau memustajabkan lah ilmu yang digunakannya ini, maka terjadilah. Nah di sini Uwa Ramli juga kaget ataupun merasa heran, wah ternyata memang benar ilmu itu ada dan ilmu itu nyata. Jadi di sini Uwa Ramli juga menceritakanlah bagaimana upaya dan cara Uwa Ramli untuk bisa mendapatkan istrinya itu, yaitu setelah dia menunggu berapa lama lah
mencari waktu yang tepat dengan bagaimana cara bisa mendapatkan bekas jejak kaki istrinya itu, Wak Ramli berpikir, oh kalau begitu saya punya cara, yaitu dengan membuang sendalnya agar dia pulang dengan menggunakan satu sendal. Nah, di sini Wak Ramli cobalah memperhatikan sendal mana yang dipakai oleh istrinya itu. Ternyata Wak Ramli memberanikan diri lah untuk mencuri sendal sebelah kiri dari istrinya itu, agar istrinya itu pulang gunakan satu sendal. Dan akhirnya Wak Ramli bisa mendapatkan lah jejak kaki dari istrinya itu. Nah, kemudian bergegaslah Wak Ramli itu untuk cepat-cepat pulang ke rumah dan melakukanlah ritual yang diceritakan tadi. Nah, ternyata alhasil memang selang berapa lama istrinya itu datanglah ke rumahnya. Kemudian ngobrol lah Wak Ramli tadi dengan istrinya itu, dan ngobrol lah dengan keluarganya. Nah, di sini juga Wak Ramli mengatakan bahwa pada masa itu, Den, jika seorang perempuan itu datang ke rumah laki-laki itu bertandang atau bertamu, itu adalah salah satu hal yang tidak wajar, dan hal itu memang sangat jarang terjadi. Nah, di sini Wak Ramli merasa yakin dengan ilmu yang dia amalkan, ilmu yang dia gunakan itu. Sampai-sampai orang tuanya pun berkata, kamu menggunakan apa? Sampai-sampai anak orang datang ke rumah. Nah, Wak Ramli hanya terdiam dan tersenyum lah. Mungkin inilah yang saya dapat dari penolakan cinta saya dulu, dan akhirnya dia menyadari lah bahwa saya itu betul-betul mencintai dia. Nah, tapi di sini orang tua dari Wak Ramli ini sedikit heran, dan mungkin terlintas lah bahwa Wak Ramli ini menggunakan salah satu ilmu lah agar bisa mendatangkan perempuan cantik itu ke rumah. Nah, dan cerita itu tersebar lah di pergaulan Wak Ramli, dan Wak Ramli salah satu pemuda yang sangat disanjung lah atau dihargai oleh teman-temannya, yang dulunya adalah Wak Ramli sosok yang biasa-biasa, dan di sini sosok Wak Ramli ini menjadi salah satu figur karena Wak Ramli ini berhasil mendapatkan kembang desa. Selang berapa bulan kemudian, akhirnya Wak Ramli datang beserta orang tuanya itu untuk datang melamar ke keluarga si gadis ini ataupun keluarga istrinya ini. Dan alhamdulillah Wak Ramli bilang niat baik dari Wak Ramli ini diterima oleh keluarga. Nah, namun setelah pernikahan terjadi, nah disinilah yang saya katakan tadi bahwa doho maripat itu adalah keno dulu kemudian tahu itu. Dan akhirnya di sini setelah pernikahan terjadi, istri Wak Ramli itu sempat berkata ataupun bertanya kepada Wak Ramli, bang, sebenarnya saya ini bang kena pelet sama abang. Kenapa saya mau sama abang? Dulu abang pernah saya tolak gitu. Nah, di sini Wak Ramli hanya sedikit senyum dan tertawa. Enggak lah, mungkin ini jodoh dari Allah. Nah, sampai mempertemukan kita ke dalam satu pernikahan. Itulah ilmu doho maripat itu, Den. Jadi orang yang terkena dengan doho maripat itu nanti setelah dia sadar baru dia mengetahui bahwa, oh bang, aku ini ternyata kena pelet. Nah, jadi kena dulu kemudian tahu itulah doho maripat. Baiklah sahabat-sahabat, itulah sedikit kisah yang bisa saya bagikan untuk sahabat-sahabat, kisah langsung dari orang yang menurunkan ilmunya kepada saya, dan saya langsung melihat kehidupan dari Wak Ramli itu, pernikahannya antara dia dengan istrinya itu. Dan Wak Ramli juga memesankan ini kepada saya bahwa ilmu ini jangan digunakan untuk dimain-mainkan. Gunakanlah ilmu ini sesuai dengan apa yang dijalankan dengan jalan yang benar dan jalan yang baik. Baiklah sahabat-sahabat, apabila sahabat-sahabat ingin ataupun bersedia ataupun berminat untuk mengamalkan ilmu doho makrifat ini dan meyakininya akan ilmu doho makrifat ini, saya akan menjazakan ilmu ini dan saya akan memberikan amalannya untuk sahabat-sahabat. Insya Allah mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat untuk satu kebaikan. Nah, saya juga di video-video saya sebelumnya juga sering mengatakan bahwa ilmu yang saya bagikan atau ilmu yang saya ajarkan atau ijazahkan untuk sahabat-sahabat, satu kuncinya yakin dengan sesuatu yang ada dan meminta kepada Allah untuk memustajabkan atau untuk menjadikan sesuatu itu menjadi di dalam tubuh kita dengan satu niat yang memang digunakan untuk satu kebaikan. Insya Allah semua akan bisa terjadi dan semua akan menjadi. Baiklah sahabat-sahabat, tolong dengarkan, saya akan melafazkan amalan ilmu doho makrifat ini. Tolong sahabat-sahabat dengarkan dari setiap bait ataupun kata-katanya
agar tidak salah dalam pengamalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kat makrikat terbang ki banarau. Aku memakai doho makrifat, dulu keno kemudian tahu. Sianu. Nah, Sianu di sini adalah nama dari target yang kita tuju. Misalkan si Ita bin Pulan. Kepada aku, berkat aku memakai kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baiklah, saya ulangkan lagi agar sahabat-sahabat bisa mengerti dari setiap ucapan ataupun makna dari arti dari bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kat makrikat terbang ki banarau. Aku memakai doho makrifat, dulu keno kemudian tahu. Sianu kepada aku, berkat aku memakai kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, di sini juga kita bisa melihat bahwa ilmu ini adalah salah satu ilmu putih, karena kita mengucapkan lafaz-lafaz baik di dalam ilmu tersebut dengan mengucapkan bismillah, dan di akhir dengan mengucapkan kalimah yang betul-betul kalimah yang baik, yaitu dengan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, mungkin insya Allah ilmu ini bisa bermanfaat dan ilmu ini bisa berguna untuk sahabat-sahabat sebagai suatu hadiah ataupun kenang-kenangan untuk sahabat-sahabat. Jadi suatu saat sahabat-sahabat bisa mengingat Raden Kelana itu dengan ilmunya, dengan amalan ilmu yang pernah saya bagikan, dan insya Allah semua adalah kehendaknya Allah. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta di dunia ini, haruslah minta kepada Allah. Insya Allah, jika Allah mengizinkan dan Allah memberikan jalan, semua akan bisa. Mungkin hanya inilah yang bisa saya sampaikan atau saya bagikan kepada sahabat-sahabat di video saya kali ini. Dan jangan lupa untuk sahabat-sahabat selalu dukung channel Raden Kelana Official ini agar bisa berkembang, agar saya selalu bisa memberikan satu pelajaran ataupun satu cerita yang bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk sahabat-sahabat, dan insya Allah Allah akan membalas kebaikan sahabat-sahabat dengan berlipat ganda. Dan jangan lupa subscribe channel saya, like, komen, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap video-video baru yang akan saya tayang, sahabat-sahabat bisa langsung menyaksikannya. Baiklah, hanya inilah yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun salah dalam pengucapan, saya mohon maaf karena saya adalah manusia biasa. Kehilapan yang selalu datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.